Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dialah Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, yakni nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebihnya lagi nikmat iman dan nikmat ketakwaan di dalam diri kita masing-masing. Yang kedua, marilah kita salawat menyertai salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang telah rela, yang telah merelakan hartanya, yang telah merelakan jiwanya, merelakan anak cucunya, dan terlebih-lebihnya lagi merelakan istri-istrinya. Dan beliau yang telah membawa dari zaman unta menuju zaman Toyota. Beliau yang telah rela bermandihan anak panah. Ketika beliau sedang berhijrah ke kota Taif, beliau pernah dilempari kotoran kepada sesama orang-orang yang berada di Taif. Dan bukan cuma itu, hanya itu ya hadirin. Beliau pernah dilempari batu yang dimana batu itu mengenai dahinya, dan ketika dahinya beliau berdarah, beliau tampung darahnya. Dan ketika itu sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tampung darah engkau ya Rasulullah?" Apa kata beliau? Apa kata Rasulullah? Rasulullah berkata, "Wahai para sahabatku, jikalau darah ini menetes satu tetes di permukaan kota Taif ini, maka seluruh yang ada di kota Taif ini akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Hadirin sekalian, malam ini saya ingin menyampaikan sedikit ceramah, yakni berjudul 4 keutamaan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Sebelum itu, hadirin, saya ingin bertanya kepada kalian hadirin, apa itu Al-Quran? Kalam Allah. Al-Quran huwa mukjizat. Dia adalah mukjizat. Di dalamnya berisi kalam Allah. Dan bukan cuma itu hadirin. Al-Quran huwa nurul mubin wa dzikrul hakim wa siratul mustaqim. Al-Quran adalah cahaya yang nyata. Al-Quran adalah sebutan yang bijaksana. Al-Quran adalah jalan yang lurus. Al-Quran adalah mata bagi orang-orang yang buta. Al-Quran adalah telinga bagi orang-orang yang tuli. Al-Quran sebaik-baiknya petunjuk bagi orang-orang yang hidup. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran berisi pelajaran yang lalu, yang sekarang dan masa yang akan datang. Al-Quran berisi pelajaran yang masa lalu, yang masa sekarang dan masa yang akan datang. Al-Quran berisi kejadian yang lalu, yang berisi kejadian yang sekarang dan kejadian yang akan datang. Maka daripada itu hadirin dan para pemuda-pemudi Islam baginda Nabi Muhammad SAW, saya wasiatkan kepada kalian semua, hidup mulialah kalian dengan Al-Quran, karena kemuliaan, kejayaan Islam tidak bisa kalian dapatkan selain daripada mengikuti Al-Quran. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Quran. Kami adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib, beliau berkata, "Walzam kitabullah," berpegang teguhlah kalian kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran. Tetapi sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak semua orang-orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang-orang yang
yang beriman. Akan tetapi ada pun orang-orang yang munafik yang membaca Al-Quran. Perumpamaan orang-orang yang mukmin, perumpamaan orang-orang yang beriman yang membaca Al-Quran, perumpamaan mereka kalutruja, perumpamaan mereka bagaikan bau teruja, yang dimana bau teruja itu kayak buah jeruk. Buah jeruk itu bau teruja yang dimana dicium harum baunya, dimakan manis rasanya. Itu perumpamaan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman yang membaca Al-Quran. Adapun orang yang kedua, orang-orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, perumpamaan mereka bagaikan buah kurma, yang dimana buah kurma itu dicium tidak ada baunya, tapi dimakan manis rasanya. Itu perumpamaan bagi orang-orang yang beriman dan tidak membaca Al-Quran. Adapun yang ketiga, orang-orang munafik yang membaca Al-Quran, perumpamaan mereka karroihan. Roihan itu semacam wangi-wangian, semacam buah wangian, yang dimana perumpamaan mereka buah rehana itu ketika dicium harum baunya, dimakan pahit rasanya. Itu perumpamaan orang-orang yang membaca, orang-orang yang munafik yang membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, yang keempat, perumpamaan orang-orang yang munafik yang tidak membaca Al-Quran, perumpamaan mereka kal khonzala, perumpamaan mereka bagaikan rumput khonzala, yang dimana rumput khonzala itu ketika dicium tidak ada baunya, dimakan pun pahit rasanya. Itulah tadi 4 perumpamaan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Hadirin, mudah-mudahan Allah jadikan kita, Allah muliakan kita dengan Al-Quran. Akan tetapi sebelum saya menutup ceramah ini, ada suatu hadis yang mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran ini Al-Quran ini ketika di akhirat kelak akan menjadi syafi'an li ashabihi, menjadi syafaat bagi pembacanya. Adapun hadis yang mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah yang mempelajarinya dan yang mengamalkannya. Maka hadirin, sekali lagi saya nasihatkan kepada kalian semua, kepada para pemuda-pemudi Islam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalkan isi-isi yang berada dalam Al-Qur'an. Sebelum menutup, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga Allah mudahkan kita dalam menghafal Al-Quran, yang dimana ketika kita sudah menghafal Al-Quran, semoga Allah menjaga hafalan kita selalu. Yakni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an wa akrimna bikaraamatil Qur'an wa syarrifna bisyarafatil Qur'an. Allahumma fahna bil Qur'an, Allahumma irfa' darajatana bil Qur'an wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an. Ya, mungkin itu saja dari ceramah saya. Sekian, jikalau ada salah itu datangnya dari saya sendiri, dan jikalau ada benarnya maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.